datang padamu. Semua nyanyi dengan sungguh-sungguh. Atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Semua ambil sikap doa yang baik. Kita menghormati Tuhan. Ayo semua yang masih main-main, yang masih ketawa-ketawa, semua ambil sikap doa yang baik. Kita mau menghormati Tuhan. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami datang ke hadirat Tuhan. Baik kami yang di rumah, juga kami yang ada di gereja. Pagi hari ini kami mau bersukacita di hadapan Tuhan. Kami mau memberi yang terbaik, kami mau meninggikan Tuhan, kami mau memuliakan nama Tuhan. Hidup kami hanya kepunyaan Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau hadir dalam ibadah sekolah minggu kami pagi hari ini Tuhan. Kami yang lemah Tuhan kuatkan, kami yang sakit Tuhan sembuhkan, kami yang berbeban berat Tuhan memberi kami kelegaan. Terima kasih Tuhan, semua anak-anak bersukacita di dalam Tuhan. Tuhan Yesus mengaruniakan kepada kami hati yang selalu bersyukur untuk anugerah Tuhan dalam hidup kami. Hari-hari yang boleh kami lalui Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, hidup kami mau kami persembahkan ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semua kita katakan amin. Halo semuanya, apa kabar hari ini? Bersama Yesus, aku dan kau dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Masih kurang kompak. Ayo yang videonya belum dibuka, dibuka dulu dong. Kak Tari mau sapa satu-satu yang belum dibuka. Marcelo, Wawa, Nixon, Zovan, Shannon, Darren, Jocelyn ya, Celin ini. Apa kabar semuanya? Bersama Yesus, aku dan kau dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke. Kita angkat pujian kita, dengar Dia panggil nama saya. Juga
Kak lihat semuanya belum bergerak, semuanya masih duduk. Kita lagunya katakan mendidih di hati. Kita mau bersemangat buat Tuhan. Semua bangkit berdiri, adik-adik yang di rumah kita pakai gerakan. Kita sambung pujian kita dengan Tuhan Allah di tengah kita besar, besar dan besar. Oke, semua bersemangat. Besar, besar, Dia senangkan dan dirangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, semuanya tetap bersukacita. Selamat tahun baru buat semua adik-adik yang ada di rumah. Ini kita memasuki di tahun 2021, walaupun sudah di minggu kedua, ketiga bahkan. Tapi Kak Tari mau ucapkan selamat tahun baru. Kak Tari mau tanya apa harapannya di tahun yang baru ini? Siapa yang mau bantu jawab? Adakah harapannya adik-adik di tahun 2021 untuk sekolah minggu kita? Cen, harapannya apa nih Cen di tahun yang baru untuk sekolah minggu kita? Coronanya sudah selesai dan bisa ibadah sekolah minggu lagi kayak tarinya. Maaf ya ada kesalahan teknis. Siapa lagi? Nixon, apa harapannya di tahun yang baru Nixon? Kurang gede, kurang besar, Kak Tarinya kurang dengar. Apa tuh? Kurang masuk. Apa tuh? Iren, harapannya yang baru. Apa Iren? Harapan di tahun yang baru ini supaya apa sekolah minggu kita? Buka dulu mic-nya Iren. Iren, mic-nya belum dibuka, Nak. Ayo dong, ngapa malu-malu. Nah, Iren, mic-nya belum dibuka, buka dulu sayang.
Kak Sinta dulu, yang besar-besar dulu. Apa Kak Sinta harapannya di tahun 2021 buat sekolah minggu kita? Supaya lebih bersungguh-sungguh. Oke, terima kasih. Supaya lebih sungguh-sungguh lagi anak-anak. Oh Kenzo angkat tangan. Kenzo gimana? Supaya apa di tahun 2021 Kenzo? Oh tidak jadi Kenzo. Siapa lagi yang mau? Oh Lawi, harapannya apa Lawi di tahun yang baru buat sekolah minggu kita? Corona bisa cepat selesai, bisa ibadah kembali ke sekolah. Puji Tuhan, doa Lawi supaya coronanya hilang dan kita boleh beribadah, berjumpa kembali. Anak-anak sudah sangat rindu berkumpul. Siapa lagi? Terima kasih Lawi. Wawa, apa harapannya di tahun yang baru, Wah? Apa dong, Wah? Kasih sedikit aja gitu. Kak Tari pengen denger isi hati adik-adik. Oh Daniel dulu, ayo Daniel buka mic-nya. Apa harapan Daniel di tahun 2021? Supaya corona cepat hilang. Ya, supaya corona cepat hilang. Siapa lagi? Siapa lagi yang mau kasih harapannya? Cio, ya Cio pintar. Apa Cio harapannya di tahun yang baru Cio? Makin bertumbuh. Oke, makin bertumbuh anak-anaknya, sekolah minggunya. Siapa lagi? Bener tuh, si Yesaya mau ya, Yesaya. Yesaya mau bilang apa? Apa? Semangat. Oh, kata Yesaya lebih semangat. Tepuk tangan buat adik kita Yesaya. Walaupun dia kecil, dia mau ngomong, dia mau bilang tetap semangat. Siapa lagi? Marcelo, apa harapannya di tahun 2021? Satu kata juga boleh. Untuk sekolah minggu? Ya, harapannya di tahun 2021, harapannya apa? Satu, dua. Apa dong? Agnes, oh iya Agnes mau ngomong apa? Sinyalnya ya. Dengeran nggak? Sinyalnya tempat Agnes kurang baik, jadi Kak Tarinya nggak terlalu kedengaran. Tapi semua puji Tuhan, harapan kita tetap sama, yaitu supaya kita tetap semangat, kita lebih sungguh-sungguh lagi sama Tuhan. Dan yang terakhir, COVID, pandemi ini cepat berlalu supaya kita boleh beribadah, berkumpul lagi bersama-sama. Terima kasih semuanya. Kita mau siapkan hati kita mau dengar kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku.
sikap doa yang baik, kita mau berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, siang hari ini kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami juga akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan kami percaya firman Tuhan tunggal dan tumbuh dalam hati kami, sehingga firman-Mu merema dalam hati dan kehidupan kami. Jadikan kami anak-anak yang dengar-dengaran ya Tuhan, lewat kebenaran firman-Mu yang menerangi setiap jalan-jalan kehidupan kami. Di saat kami menghadapi berbagai persoalan, berbagai permasalahan, kami percaya Tuhan, bukan oleh karena kekuatan kami, tetapi oleh pertolongan dan kekuatan daripada Tuhan. Berkati guru kami, Kak Lucy yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu, pengurapan yang daripada Tuhan atas kehidupan hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, persilakan buat Kak Lucy. Shalom. Puji nama Tuhan, kalau kita boleh ada saat ini, kita bisa memuji Tuhan, kita bisa memuliakan Tuhan. Semua itu karena kasih dan anugerah Tuhan buat hidup kita. Halo adik-adik, masih ada yang ingat cerita minggu lalu enggak? Ayo, ada yang masih ingat cerita minggu lalu enggak? Coba yang masih ingat bisa dibuka mic-nya. Minggu lalu kira-kira siapa yang cerita dan ceritanya apa ya? Sudah pada lupa ya? Oke, kalau sudah pada lupa atau lupa-lupa ingat. Nah, kakak minta hari ini kita buka yuk di dalam Mazmur pasal 106 ayat 8. Mazmur pasal 106 ayat 8. Sudah ketemu semua? Kalau sudah ketemu bisa diangkat jempolnya. Mazmur 106 ayat 8. Oke, udah ketemu ya, kakak bacain di sini ya. Mazmur 106 ayat 8. Beginilah firman Tuhan. Namun diselamatkannya mereka oleh karena namanya, untuk memperkenalkan keperkasaannya. Nah, adik-adik, kira-kira siapa sih yang dimaksud di sini? Memperkenalkan keperkasaan siapa? Ya, kakak di sini akan bercerita. Tuhan Ada yang Yesus. tahu atau ada yang masih ingat tentang Goliat? Goliat tahu ya, Daud tahu ya. Nah, di sini kakak akan bercerita tentang Daud. Siapa sih Daud itu? Coba yang bisa buka mic-nya, siapa sih Daud itu? Oke, Daud adalah anak dari seorang bapak bernama Isai. Nah, Daud ini adik-adik pada masanya dia adalah seorang anak bungsu dari beberapa bersaudara. Nah, Daud ini Tuhan pakai untuk melawan siapa? Tentara Goliat, yaitu tentara dari negeri Filistin. Pada masa itu tentara bangsa Israel dijajah atau bangsa Israel diserang oleh orang-orang Filistin. Nah, pada masa itu bangsa Israel itu sedang dipimpin oleh Raja Saul. Adik-adik tahu, Saul beserta tentaranya mereka merasa mereka nggak mampu karena kita tahu orang-orang Filistin adalah orang-orang yang memiliki tentara-tentara yang gagah. Bahkan tentara-tentaranya disebut sebagai
raksasa. Oleh sebab itu Saul, bahkan prajurit-prajurit Saul, bahkan juga masyarakat atau rakyat Israel, mereka merasa tawar hati saat mereka tahu bahwa orang-orang Filistin itu adalah orang-orang yang gagah perkasa. Tapi di sini kita mau belajar adik-adik tentang si Daud ini. Ternyata Daud ini adalah anak masih muda ya. Pada masa itu Daud belum jadi raja loh. Karena rajanya masih Saul. Daud belum menjadi raja. Tapi Daud pada masa itu dia masih menjadi seorang penggembala 1 atau 2 ekor domba ayahnya. Jadi pada masa itu si Daud itu belum diajari berperang. Pada masa itu Daud masih sangat muda. Karena Daud juga bukan seorang tentara. Tapi di sini kita mau belajar, ternyata Daud dipakai Tuhan untuk mengalahkan orang-orang Filistin, yaitu terutama Goliat yang disebut sebagai raksasa. Nah, adik-adik kakak mau tanya, kira-kira apa sih rahasia Daud sehingga dia bisa mengalahkan raksasa Goliat? Padahal tentara-tentaranya Saul, mereka nggak ada yang berani. Karena mereka tahu, mereka kalah banyak, mereka kalah kuat, mereka kalah senjata. Tapi kenapa adik-adik kok Daud bisa mau berani? Bisa meyakinkan Saul kalau dia mampu menghadapi si Goliat tadi. Coba kakak minta mic-nya dibuka ya. Dari Sinta, ayo Sinta. Kira-kira apa sih rahasia Daud kok dia sanggup bilang sama Saul, Raja Saul, saya akan melawan Goliat. Kenapa dia kok begitu yakin? Sedangkan tentara-tentara yang sudah terlatih aja mereka nggak yakin. Ayo Sinta. Percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Wawa. Karena Tuhan yang mengutusnya. Karena Tuhan yang mengutusnya. Oke, kita mau belajar di sini kenapa Daud sangat berani, sangat yakin. Ternyata Daud memiliki 4 rahasia loh. Adik-adik, coba ya perhatikan rahasia yang dimiliki oleh Daud sehingga Daud bisa mengalahkan raksasa Goliat yang dimana saat itu tentara Israel bahkan Raja Saul pun merasa mereka tidak mampu. Tapi kenapa Daud bisa berani? Pertama, rahasia pertama boleh dicatat ya. Daud tidak tawar hati. Yang pertama, Daud tidak tawar hati. Kakak mau tanya, tahu nggak sih arti tawar hati? Ada yang tahu nggak arti tawar hati? Nah, oke. Kita buka di dalam 1 Samuel yuk. Alkitabnya masih ada kan? 1 Samuel. Pasal 17 ayat 32. 1 Samuel pasal 17 ayat 32, di sini kakak bacain ya. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Nah adik-adik, tawar hati di sini tuh artinya bisa kecewa, artinya juga bisa tidak memiliki rasa apa-apa. Nah jadi saat itu bangsa Israel tuh merasa tawar hati. Tawar hatinya apa? Dia nggak pede. Loh, orang Filistin tuh kuat-kuat loh. Bahkan tentaranya tuh gagah-gagah loh. Loh sedangkan kita tentara kita ya cuma segini, kekuatan kita juga segini, bahkan senjata kita juga segini. Jadi mereka merasa nggak pede. Makanya disebut mereka tawar hati, artinya mereka nggak mempunyai keyakinan. Mereka merasa kecewa, pasti kalah, nggak mungkin kita menang. Tapi di sini kita mau belajar dari Daud. Daud yang pertama tadi dia tidak tawar hati. Karena kita lihat tadi di ayat 32, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu.
Jadi adik-adik, di sini Daud memiliki keyakinan bahwa dia akan disertai oleh Tuhan. Dia tahu dia akan disertai oleh Tuhan. Itu yang pertama ya, Daud tidak tawar hati. Jadi meskipun dia melihat lawannya itu gagah-gagah, meskipun dia melihat lawannya itu adalah raksasa-raksasa yang memiliki senjata perang lengkap, tapi dia nggak kecewa. Tapi dia tetap merasa yakin pasti bisa. Itu yang pertama ya. Yang kedua, yaitu pengalaman hidup. Apa sih pekerjaan Daud tadi? Kita tahu semua ya, Daud itu pekerjaannya apa? Menggembalakan kambing domba ayahnya. Dan kita juga tahu namanya orang menggembalakan kambing domba pasti akan ada serangan-serangan dari hewan-hewan buas lainnya. Nah, waktu itu Daud bisa mengalahkan hewan-hewan buas untuk melindungi hewan atau domba-domba yang dia gembalakan. Jadi Daud merasa yakin dia bisa melawan bangsa Filistin, yaitu karena dia memiliki pengalaman hidup. Pengalaman hidup dia adalah dia disertai Tuhan, dia diberi kekuatan Tuhan saat dia melawan hewan-hewan buas yang akan menyerang peliharaannya. Jadi dia tahu, yang pertama dia tidak tawar hati karena dia yakin Tuhan akan menolong dia. Yang kedua, dia menjadikan pengalaman hidup dia itu menjadi suatu keyakinan. Aku menggembalakan domba, aku adalah manusia biasa, aku bisa loh melawan binatang-binatang buas. Karena Tuhan pelihara aku. Makanya pengalaman yang pernah dia alami tadi, dia jadikan itu kekuatan untuk dia percaya diri melawan bangsa Filistin tadi adik-adik. Ya, yang pertama tadi tidak tawar hati, yang dua pengalaman hidup. Coba kita buka yang pengalaman hidup dalam 1 Samuel 17 tadi. Kita baca ayat 34 sampai 37 ya. Sini kakak bacain biar cepet. Ayat 34, tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku akan menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ini perhatiin ini adik-adik, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu dari binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud ayat 37, Tuhan telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Nah, di sini kita belajar adik-adik. Jadi Daud menjadikan pengalaman hidup dia itu untuk berani melawan orang Filistin itu bukan tanpa alasan. Karena dia sudah merasakan kasih Allah, dia sudah merasakan pertolongan Allah. Kok hewan buas yang dimana dia tidak dididik, hewan buas yang dimana dia sangat buas, itu aja Tuhan bisa pelihara, Tuhan bisa tolong dia. Apalagi hanya untuk melawan orang-orang yang sudah menghina Tuhan. Dia yakin Tuhan pasti akan memberikan pertolongan. Ya. Jadi terus yang ketiga adalah bersandar pada Allah. Ya, kalau tadi dia menjadikan pengalaman hidup dia bisa melawan binatang, bisa melawan hewan buas, dia meyakinkan dirinya untuk maju. Yang ketiga dia bersandar pada Allah. Jadi dia nggak cuma pede aja dengan kemampuan dia, tapi dia bersandar pada Allah. Artinya apa? Dia menaruh seluruh hidupnya, dia menaruh seluruh harapannya kepada kekuatan Tuhan. Karena dia yakin Tuhan sanggup menolong dia. Yuk kita baca, bersandar pada Allah tuh
Di dalam tadi tetap ya ayatnya 1 Samuel 17 ayat 45 sampai 47. Tetap sama pasalnya, cuma ayatnya di ayat 45 sampai 47. Sudah ketemu ya? Di sini kakak bacain lagi. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Nah, jadi adik-adik, di sini Daud tahu tangan Tuhan itu adalah tangan yang perkasa. Jadi meskipun tentara Daud, atau bisa dibilang Daud tidak memakai pedang, Daud tidak memakai baju zirah, tidak memakai baju perang, tapi dia tahu tangan Tuhan itu lebih kuat. Tangan Tuhan itu lebih berkuasa. Makanya dia yakin, dia bersandar pada Allahnya. Dia enggak bersandar pada baju perang, dia enggak berlindung pada ketopong, dia enggak berlindung pada lembing, tapi dia berlindung kepada Tuhan. Makanya Daud berani menantang tentara Filistin. Nah, yang terakhir, rahasia Daud, mengapa dia berani menantang raksasa Goliat, yaitu dia melangkah dengan iman. Kalau yang pertama tadi tidak tawar hati, yang dua dia menjadikan pengalaman hidup sebagai motivasinya, dan yang tiga dia bersandar kepada Allah, dan yang terakhir dia melangkah dengan iman. Adik-adik, yuk kita baca di dalam ayat 49 sampai 50 di pasal yang sama ya. Kakak bacain di sini ayat 49-50. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Nah, adik-adik, di sini kita belajar ya. Daud adalah seseorang yang biasa. Kita tahu tadi pekerjaan dia cuma sebagai gembala. Mending kalau yang digembalain itu beribu-ribu, tapi yang digembalain cuma 1-2 ekor. Mungkin di mata orang itu hal yang biasa. Itu hal gampang, itu hal remeh. Tapi di sini kita mau belajar. Setiap tindakan Daud, dia tidak bertindak menggunakan kekuatannya sendiri. Setiap apa yang dilakukan Daud, dia berbuat berdasarkan firman Tuhan. Makanya 4 rahasia yang dimiliki Daud tadi, pertama apa? Dia tidak tawar hati. Yang kedua, pengalaman hidup dia dijadikannya motivasi dia. Yang ketiga, dia bersandar pada Allah. Dan yang terakhir, dia melangkah dengan iman. Nah, adik-adik, kita mau belajar. Daud bisa berani karena dia tahu dia memiliki Allah yang perkasa. Dia tahu Allahnya itu sanggup melakukan. Allah yang perkasa itu nggak perlu kamu pakai pedang, nggak perlu kamu pakai bom nuklir. Cukup kamu bersandar pada Tuhan, Dia sanggup memberimu kekuatan dan kemenangan. Ya, jadi kita belajar dari kehidupan Daud ini, dia memiliki keyakinan di tengah keterbatasan dia. Dia memiliki kekuatan bukan karena kekuatan dia, tapi kekuatan yang dia miliki adalah
kekuatan dari Allah yang ia sembah. Nah, di sini adik-adik kita mau belajar. Kalau di perjanjian lama, tadi kita belajar hidupnya siapa? Hidup siapa, Cio? Cio? Tadi kita belajar tentang hidup siapa? Daud. Daud kenapa, Cio? Daud kenapa tadi? Tidak perkasa. Daudnya mengatakan Allah yang perkasa. Gimana, Cio? Bisa diulang? Duduk. Ayo, nggak usah malu-malu. Daud kenapa? Mengandalkan Allah yang perkasa. Oke, Daud mengandalkan Allah yang perkasa karena dia tahu dia bukanlah orang yang perkasa, makanya dia mengandalkan Allah yang perkasa. Tadi kita belajar dalam kehidupan Daud. Nah, kita mau belajar dalam perjanjian baru. Ternyata Allah dalam perjanjian baru itu menunjukkan keperkasaannya itu enggak lewat perang kayak Daud tadi loh. Enggak perang kayak Daud tadi ngalahin Goliat, atau juga seperti Nabi Musa dia bisa menyeberang laut. Tapi dalam perjanjian baru kita mau belajar keperkasaannya itu digambarkan melalui kehadiran Tuhan Yesus. Jadi keperkasaan Allah itu digambarkan melalui kehadiran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu penuh dengan kelemah lembutan. Tuhan Yesus itu memiliki kerendahan hati. Kalau di perjanjian lama kita belajar, oh Allah yang perkasa itu bisa memenangkan kita perang, mengalahkan tentara-tentara raksasa. Tapi dalam perjanjian baru kita juga mau belajar. Keperkasaan itu enggak selalu yang menang dalam perang, enggak selalu yang keras-keras deh kayak gitu. Tapi keperkasaan itu ditunjukkan melalui kerendahan hati, melalui kelemah lembutan seperti Tuhan Yesus. Adik-adik mau tahu keperkasaan Tuhan itu ditunjukkan melalui kematiannya di kayu salib. Bisa nggak Tuhan Yesus kira-kira kalau nggak disalib? Sebenarnya bisa kan? Dia loh Tuhan, dia loh berkuasa, dia loh hebat. Tapi karena Tuhan memiliki kerendahan hati dan kelemah lembutan, dia tahu kalau mau menang itu nggak harus nunjukin nih aku hebat. Tapi dengan dia mau merendahkan diri dia mau disalibkan, dia bisa mengalahkan dosa-dosa atau maut adik-adik. Ya, jadi kita belajar dari dua hal tadi. Keperkasaan kita sering berpikir, perkasa itu kuat, perkasa itu hebat, perkasa itu berani. Tapi sering kita berpikir kalau orang perkasa tuh pasti dia pinter perang. Kalau orang perkasa tuh pasti dia pinter yang namanya menghajar. Tapi kita di sini belajar perkasa melalui Tuhan Yesus. Tuhan Yesus perkasa yaitu dengan mengorbankan dirinya disalib untuk menebus dosa kita. Jadi adik-adik kita mau belajar. Kita tahu kita punya Allah yang perkasa. Kalau dosa aja dia kalahkan, masa sih Tuhan gak sanggup, gak mampu nolong proses kehidupan kita di dunia? Mungkin kalau selama 2020 ini nih, kita dipenuhi masalah nih, COVID kok gak selesai-selesai sih? Aku mau jadi sekolah minggu jadi gak bisa ketemu teman-teman. Itu menjadi masalah ya buat kita. Tapi sadar gak kalian? Karena tangan Tuhan yang perkasa tadi, meskipun kita beribadah di rumah masing-masing, kita dikasih kekuatan, kita dikasih sukacita, kita dikasih kesehatan sama Tuhan. Karena tadi kita menyembah Allah yang perkasa. Paham nggak sampai di sini adik-adik? Coba kakak mau tanya ya, kira-kira sama Jessica Keng. Jessica, ini yang dimati. Jessica,
Bisa dibuka mic-nya? Apa yang Jessica pelajari dari apa yang kakak ceritakan hari ini? Ayo Jessica Keng. Kita harus menjadi orang yang rendah hati. Menjadi orang yang rendah hati. Terus? Sudah ya, oke. Marcelo, halo Marcelo. Apa yang kamu dapatkan Marcelo? Kita harus bersandar kepada Tuhan. Berserah kepada. Kenapa kita harus berserah kepada Tuhan? Karena Karena apa? Kita tadi melihat dari kehidupan Daud, dia bukan orang siapa-siapa, tapi dia bisa melawan seorang tentara yang kuat. Karena apa? Berserah pada Tuhan karena dia tahu Tuhan tempat dia berserah adalah Tuhan yang Tuhan yang perkasa atau Tuhan yang hebat. Ya, jadi kita di sini belajar Tuhan kita tuh Tuhan yang perkasa, tapi keperkasaannya tidak selalu dengan hal yang keras. Tapi keperkasaan Tuhan tidak selalu ditunjukkan dengan hal-hal yang peperangan. Tapi keperkasaan Tuhan bisa ditunjukkan dalam kehidupan kita melalui Tuhan menolong kita, menebus kita dari dosa kita. Dan begitu juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Keperkasaan Tuhan ditunjukkan melalui Tuhan memberikan kita kekuatan untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari adik-adik. Kalian sekolah bisa berjalan dengan bagus, kesehatan kalian dijaga Tuhan, keluarga kalian dijaga Tuhan. Itu adalah salah satu bentuk keperkasaan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi kita nggak usah ragu-ragu lagi menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang perkasa, Tuhan yang penuh dengan kerendahan hati. Jadi dia nggak akan pilih-pilih nih mau nolong siapa, dia akan menolong kita semua. Asalkan tadi seperti Daud, kita nggak boleh tawar hati, kita nggak boleh menjadi orang yang lemah. Kita ngelihat masalah nih, aduh sudah lah. Gak mungkin. Kalau kita ingin Tuhan berkarya dalam hidup kita, yang pertama tadi kita tidak boleh tawar hati. Jadikan pengalaman hidup kita, mungkin masalah hidup kita itu menjadi pengalaman untuk kita mensyukuri pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Terus yang ketiga tadi, kita harus bersandar pada Allah dengan sepenuhnya. Dan terakhir, kita melangkah dengan iman, gak boleh ragu-ragu. Asalkan itu hal yang positif. Karena kita tahu hidup kita serahkan kepada Tuhan yang perkasa.